Alhamdulillah Fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzili alaihi wa innaka ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabil ladzina atau rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa abudullaha mukhlisina lahuddin wa abudullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Wa tankum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, dalam keadaan dan kondisi apapun, marilah kita tetap bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita, mulai tadi bangun tidur sampai nanti menjelang tidur kembali. Untuk itu, guna memanifestasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menambah pundi-pundi amal kita guna menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala seluruh perintah Allah dan menjauhi, bahkan meninggalkan sejauh-jauhnya segala larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa tebang pilih. Hadirin rahimakumullah, dalam menjalankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempunyai kesadaran diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Dan kemudian Allah memberikan kepadamu as-sam'a, yang pertama yaitu pendengaran, yang kedua al-absar yaitu penglihatan, dan yang ketiga adalah al-afidah yaitu hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lahir sebagai makhluk tidak berdaya. Kalaupun entah waktu kita masih kecil, kita bayi, kalaupun ada yang orang mau mencederai kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mendengar apa-apa tatkala kerabat kita mendengar tangisan kita, bahkan mereka membicarakan kehadiran kita di muka bumi ini. Bahkan saat itu kita menjadi makhluk bodoh yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Hanya karena atas karunia dan cinta Allah, sesuatu yang tidak pernah kita miliki, semuanya sekarang hadir bersama kita. Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan hingga kita bisa berpikir. Allah memberi kekuatan
yang sebelumnya kita menjadi makhluk yang lemah tidak berdaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutuhan, segala kebutuhan kepada kita sehingga kita bisa mengarungi kehidupan saat ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kesadaran kita terhadap karunia Allah menjadi penting supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kesadaran diri apalah yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kesadaran diri bahwa kita bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua kemampuan, semua ilmu, pengetahuan yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentunya tidak sebanding dengan ilmu yang Allah miliki. Namun kadang di antara kita ada yang dengan ilmunya sudah merasa hebat dan ia gunakan untuk mencari popularitas, menipu teman sejawat sendiri, dan masih banyak lagi dengan ilmunya mereka merasa sombong di muka bumi ini. Telah kita ketahui betapa banyak orang yang hancur karena ilmunya, orang yang terpeleset dengan merasa kepintaran yang ada pada dirinya. Mungkin kita bisa flashback melihat pada waktu itu ada kapal yang super canggih, kapal Titanic, yang pada waktu itu sudah super canggih sehingga dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, salah satu penyandang dannya mengatakan bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Namun kenyataannya hadirin rahimakumullah, hanya tergores dengan gunung batu, karang es, kapal itu rusak dan tenggelam. Apabila Allah menghendaki, tidak akan sulit dengan apa yang kita sombongkan. Padahal kalau kita mengetahui bahwa malaikat yang hebat, malaikat yang cerdas, ketika berhadapan di hadapan Allah, dia mendeklarasikan kebodohannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kata malaikat, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kesadaran diri kita tentang kebodohan diri kita di hadapan Allah adalah dengan merasa masih banyak kekurangan kita akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan lebih giat, lebih belajar lagi mencari ilmunya Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, tentunya dengan kesadaran kita bahwa kita bodoh di hadapan Allah, kita akan lebih bagaimana agar mendapatkan ilmu Allah yang tidak sebatas. Karena ilmu kita kalau dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana setetes air di samudra ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran yang pertama, kita merasa bodoh di hadapan Allah.
Kesadaran yang kedua, bahwa diri kita miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita hanyalah manusia miskin yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan selembar kain pun kita tidak miliki waktu kita dilahirkan ke muka bumi ini. Namun sekarang kenyataannya tidak hanya selembar kain, bertumpuk-tumpuk baju, ada baju-baju yang mahal ada di almari kita. Bahkan rumah megah, kendaraan mewah sudah banyak yang kita miliki. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Tentunya kalau bukan karena Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mendapatkan apapun. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, sesungguhnya kita tetaplah miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak untuk menyombongkan diri. Contoh konkret yang telah kita ketahui lewat legenda, lewat cerita kisah Qarun. Qarun adalah cermin manusia congkak yang dengan harta dan kekayaannya mereka sombong. Bahkan tatkala diingatkan oleh orang-orang yang mengingatkan dengan kesombongannya itu, Qarun menjawab, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Seperti dalam firman Allah, qala innama utiluhu ala ilmi indi. Sesungguhnya apa yang diberikan kepada kami, apa yang harta yang ada pada kami, semata-mata hanya karena ilmu yang ada pada kami, kata Qarun. Namun akibatnya dari kesombongan itu Allah menenggelamkan Qarun berikut harta-hartanya di perut muka bumi, di perut bumi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesadaran yang ketiga selanjutnya adalah kesadaran diri bahwa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun kekuatan yang patut kita banggakan, yang patut kita sombongkan. Sesungguhnya kekuatan yang kita miliki hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang di antara kita merasa hebat dengan sesuatu yang kita miliki, dengan kekuasaan dan jabatan yang kita peroleh. Namun karena kesombongan itulah yang akan menghancurkan kita. Hadirin rahimakumullah. Jabatan setinggi apapun, kekuasaan apapun yang kita miliki hanyalah semata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret yang telah kita ketahui, Fir'aun adalah contoh manusia yang kuat, manusia yang hebat, bahkan merasa dirinya adalah sebagai Tuhan. Namun hadirin rahimakumullah, tidak sulit bagi Allah untuk menghancurkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Fa'akhadnahu wa khusudahu mafdanahum fil barri fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke laut. Maka perhatikanlah bagaimana keadaan orang-orang yang zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya sikap sadar diri bahwa kita lemah di hadapan Allah
penting kita miliki agar kita bisa bersyukur dengan semua kelebihan yang kita miliki, baik kelebihan dari ilmu, kepandaian kita, kelebihan dari harta, kekayaan yang kita miliki, atau kelebihan kekuasaan, jabatan yang kita miliki. Semua itu hanyalah bagaimana kita agar bisa sadar diri bahwa semua itu adalah titipan Allah. Kalaupun toh kita tidak meninggalkan semua itu, pasti semua itu yang akan meninggalkan kita. Hadirin sidang sama rahimakumullah, semua itu hanyalah titipan Allah yang nantinya semua akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan dimintai pertanggungjawaban, sudahkah ilmu yang kita miliki kita mengamalkannya? Harta benda dimintai pertanggungjawaban, dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita belanjakan harta tersebut. Sedangkan jabatan kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban, sudahkah amanah? Sudahkah Anda melaksanakan jabatan kekuasaan Anda sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan 3 kesadaran diri kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesadaran sehingga nantinya apa yang kita miliki saat ini semua bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepandaian yang kita miliki kita niatkan untuk ibadah kepada Allah dengan mengajarkan kepada mereka yang tidak mengetahui. Dengan ilmu-ilmu kita manfaatkan untuk mengajarkan kepada saudara-saudara kita, dan dengan kekuasaan bagaimana kita bisa melindungi, bisa mengayomi masyarakat di sekitar kita. Janallahu wa iyyakum minal faizina amin, wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muhsinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa tawakkal 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimu ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila rabbikum waslamu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la yunsarun. Wa lamu anallaha tabaraka ta'ala qad qala fi kitabil karim wa qala qawlan karima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.